Sebelum video ini dimulai, silahkan tekan tombol subscribe. Tolong hargai channel ini kerjaan kamu cuma nonton saja tapi tidak subscribe. Film ini memperlihatkan beberapa sisi cerita yang berbeda dari sebuah keluarga di Hong Kong. Namun ceritanya berpusat pada Cheng Wai Ching dan adiknya, Cheng Wai Tao. Film ini dimulai dengan memperlihatkan kebiasaan dari tokoh filmnya yang kemudian berfokus pada Cheng Wai Ching yang bekerja sebagai pemandu wisata di sebuah museum. Sedangkan suaminya, Yao Qin, bekerja sebagai seorang dokter. Pada awal film memperlihatkan bahwa Yao Qin sedang bermantap-mantap dengan salah seorang perawat muda di rumah sakit. Ketika Yao Qin pulang ke rumah, ia mendapati istrinya Wai Ching sedang menangis di kamar karena merasa bersalah atas peninggalnya ibunya 10 tahun yang lalu. Wai Ching bercerita kepada suaminya, Yao Qin, bahwa ia mendapat kiriman kertas persembahan yang telah ia bakar untuk mendoakan ibunya. Entah ia mendapat kiriman tersebut dari siapa. Saat malam harinya, Yao Qin pun membuang bantal beserta kertas persembahan tersebut karena khawatir pada istrinya. Di sisi lain, adik laki-laki Wai Ching bernama Cheng Wai Tao yang merupakan seorang guru memiliki kepercayaan bahwa kecantikan fisik adalah sebuah kunci sukses. Karena pemikiran seperti itulah yang kemudian mempengaruhi istrinya. Cici, seorang aktris model yang masa mudanya akan berakhir selalu berusaha untuk tampil cantik dan modis. Keesokan harinya, kedua bersaudara ini mengunjungi makam ibunya bersama keluarga masing-masing. Di sana, ayahnya Dong Cheng juga datang bersama seorang perempuan bernama Ta, yang juga merupakan nyonya dari sebuah klub malam. Ayahnya yang bekerja sebagai seorang pendeta ini memang memiliki hubungan dengan nyonya klub malam ini. Pada saat sedang makan malam bersama, Wai Tao tampak tidak suka kepada pacar ayahnya dan menegur agar tidak membahas tentang klub malam di depan anaknya. Ta yang memang merupakan nyonya dari sebuah klub malam merasa tersinggung atas tuduhan yang dilontarkan Wai Tao. Sehingga ia meminta izin kepada ayah Wai Tao untuk pergi karena ada janji. Melihat hal itu, ayahnya kemudian mencoba menanyakan tentang sikap Wai Tao yang selalu seperti itu. Wai Tao sendiri sedang mencoba menjaga reputasinya agar kabar tentang ayahnya yang suka bermain di klub malam tidak tersebar sehingga bisa merusak image-nya. Ketika sudah berada di rumah, ayahnya bercerita kepada Ta bahwa dari generasi ke generasi, mereka telah lama bekerja sebagai nelayan dari Arbiden, hingga dirinya sendiri menjadi pendeta, dan tak bisa kerap bersama anak-anaknya karena dosa yang belum termaafkan di masa lalu. Scene selanjutnya memperlihatkan anak Wai Tao bernama Chloe. Chloe saat itu sedang berada di sekolah dan tampak bermain permainan mistis yang mereka sebut Ouija. Tiba-tiba ketika guru datang menegur, hanya tersisa Chloe yang terakhir masih memegang Ouija tersebut hingga ketika dihukum berdiri di depan kelas. Ia ditakuti oleh temannya bahwa ia akan dicari oleh Ouija. Beberapa hari setelahnya, Chloe tiba-tiba muntah dan dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa oleh Yao Qin yang sekaligus merupakan pamannya. Di sisi lain, Wai Ching bersama suaminya Yao Qin sedang makan malam dan menanyakan tentang suaminya yang harus banyak olahraga karena tekanan darah tingginya. Dalam perjalanan pulang ke rumah, mereka berdua mendapati wilayah sekitar rumah mereka sedang ditutup oleh polisi karena didapati sebuah bom yang tertanam sudah sangat lama di samping rumahnya. Nah, malam itu mereka terpaksa menginap di hotel. Dan keesokan harinya, Wai Ching mendatangi tempat peramal karena mengalami sebuah mimpi di mana mimpi tersebut berkaitan dengan hubungan bersama ibunya yang memiliki ikatan yang lemah. Cerita berlanjut di mana Wai Tao sedang asik bercerita dengan temannya. Ia menceritakan tentang anaknya yang jelek dan memiliki hidung pesek sehingga ia sering memanggilnya Piggy. Karena menurutnya hidung pesek anaknya mirip dengan mantan pacar istrinya. Sedangkan temannya menjelaskan kepadanya bahwa hanya ada dua kemungkinan, yaitu anaknya tertukar di rumah sakit atau dia harus rela menerima bahwa Chloe memang merupakan anak kandungnya. Akhirnya Cheng Wai Tao memutuskan untuk melakukan tes DNA. Selanjutnya istri Wai Tao yang bernama Cici tampak sedang berperan untuk pembuatan film. Di sana ia banyak dikomentari oleh sutradara hingga membuatnya merasa stres dan memutuskan untuk melepaskan penatnya di sebuah pesta yang mempertemukan para artis. Di sana ia diberi saran oleh seorang sutradara untuk mencoba menghisap pisang.
Ya, tentunya pada saat Cici pulang, ia pun mencoba menghisap pisang suaminya. Cerita kembali ke Wei Qing yang bermimpi bertemu dengan ibunya. Dalam mimpinya tersebut, ia diteriaki oleh ibunya sebagai anak najis. Sehingga keesokan harinya, Wei Qing mulai bercerita kepada suaminya bahwa semasa kecilnya ia dan Wai Tao serta sepupunya pernah bermain bayi-bayian hingga ia didapat oleh ibunya sedang menyusui Wai Tao. Sejak saat itulah, Wei Qing dianggap najis oleh ibunya, sedangkan ayahnya sudah tak pernah memeluknya lagi. Sedangkan di sisi lain, Cici juga bercerita tentang dirinya kepada suaminya, Wai Tao. Ketika suaminya pernah berkata bahwa anaknya jelek, hal itu sangat menyakiti hatinya. Kemudian film berlanjut di mana Wei Qing dan Yao Qin pulang ke rumah. Di sana, Yao Qin mendapat telepon dari selingkuhannya dan mengajaknya bertemu untuk merayakan hari jadian mereka. Karena Yao Qin sedang bersama istrinya, ia pun menolak untuk bertemu. Hingga keesokan harinya di dalam mobil, Yao Qin menemui selingkuhannya. Di sana, Yao Qin memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan selingkuhannya. Anak Wai Tao yang bernama Chloe sedang pergi menemui kakeknya dan menceritakan bahwa hewan iguana peliharaannya bernama Granny menghilang. Di mana Cici dan Wai Tao sangat panik hingga mendapatkan kabar bahwa Chloe sedang bersama kakeknya. Ketika Wai Tao dan Cici pergi menemui Chloe di sebuah pantai, ia mendapati Chloe sedang bersama ayahnya. Wai Tao sempat memarahi ayahnya, tapi kemudian Chloe menjelaskan bahwa dia yang meminta kakeknya untuk menemui paus yang terdampar di pantai itu. Karena paus tersebut merupakan reinkarnasi dari Granny. Kakeknya yang memang merupakan pendeta bekerja sebagai pemimpin upacara peribadatan yang membantu roh orang mati untuk bereinkarnasi, tahu banyak tentang hal tersebut. Saat itulah keakraban dan ikatan Wai Tao dan ayahnya mulai membaik. Mereka berdua dan masyarakat sekitar berusaha untuk mengembalikan ikan paus tersebut kembali ke laut. Sedangkan Wei Qing juga tampak mulai akrab dengan ayahnya ketika ia menanyakan tentang dirinya yang tak disukai oleh ayahnya dan tak pernah dipeluk lagi setelah SD. Ayahnya menjelaskan kepada Wei Qing bahwa dirinya saat itu sudah mulai besar dan tampak tak cocok untuk digendong lagi. Hingga akhirnya Wei Qing mulai menerima semua kesalahpahaman itu. Film ini kemudian menampilkan ending yang cukup bahagia, di mana mereka sekeluarga sedang makan bersama di sebuah restoran dengan bahagia-bahagianya. Terlihat Cici yang sedang menikmati berenang di kolam, Yao Qin yang sedang memeriksa seorang pasien di rumah sakit, Wei Qing yang tampak membakar benda yang membuatnya menderita karena merasa dibenci oleh orang tuanya, sang ayah yang tampak senang melaksanakan upacara peribadatan, Chloe yang berhasil mengalahkan temannya yang sering membulinya tentang Ouija. Dan film ini pun ditutup dengan Wai Tao yang menggendong Chloe dan Wei Qing bersama Yao Qin yang kembali mulai berolahraga. Dari banyaknya sisi yang diperlihatkan oleh film ini, kita dapat memahami pesan yang ingin disampaikan tentang sebuah permasalahan dan mencoba memberanikan diri mencari tahu terlebih dahulu bahwa harapan akan masa depan yang baik sangat bergantung kepada keberanian diri yang mencoba berdamai dengan masa lalu. Nah lur, jika kalian punya rekomendasi film yang cocok untuk dijadikan alur cerita film, tulis di kolom komentar. Nah mungkin segitu saja, see you on the next video, bye bye.